Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang bernapas pasti mengalami kematian, begitu juga dengan manusia. Namun, setelah mengalami kematian, bukan berarti perjalanan seseorang harus terhenti. Perjalanan yang harus dilalui oleh setiap orang masih sangat panjang. Salah satunya adalah saat dibangkitkan dari kubur. Ketika kiamat tiba, seluruh manusia yang telah mengalami kematian akan dibangkitkan kembali, lalu akan dikumpulkan di tempat yang bernama Padang Mahsyar. Ditimbang amal perbuatan selama di dunia, dan masih banyak lagi perjalanan yang akan dilalui, hingga sampai pada titik akhir di mana setiap orang akan mendapatkan tempat kembali dan balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ketika manusia dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di Padang Mahsyar, terdapat 12 golongan umat manusia dengan keadaan berbeda-beda, tergantung amal perbuatannya. Seperti apakah rupa-rupa mereka? Berikut penjelasannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Yang pertama, golongan orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Mereka itu di dunianya adalah orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya. Yang kedua, golongan orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menyerupai babi. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang suka melalaikan sholat, padahal suara azan telah memanggil mereka dengan lantangnya. Yang ketiga, golongan orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan perutnya seperti gunung, dipenuhi oleh ular dan hewan-hewan berbisa lainnya. Golongan ini adalah orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan melakukan berbagai cara untuk tidak mengeluarkannya. Keempat, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan mulutnya mengalir darah. Golongan ini adalah orang-orang yang senang berbohong dan licik dalam berjual beli. Mereka rela berbohong demi keuntungan dagangnya tanpa memikirkan resikonya. Kelima, golongan orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan kembung. Badan mereka mengeluarkan bau yang sangat busuk, bahkan lebih busuk dari bangkai. Mereka ini adalah golongan orang yang gemar melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, golongan orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan dipotong tenggorokan dan pundaknya. Mereka adalah golongan orang yang senang bersaksi dengan kesaksian palsu, padahal seorang saksi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas kesaksiannya. Ketujuh, golongan orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak mempunyai lidah, dari dalam mulutnya mengalir nanah dan darah. Mereka adalah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian. Kedelapan, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menjungkir balikan kepala mereka dengan posisi kaki mereka ada di atas kepala mereka. Mereka adalah golongan orang-orang yang sering berbuat zina kemudian mati dalam keadaan belum bertaubat. Kesembilan, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan hitam wajahnya dan matanya melotot, serta perutnya dipenuhi oleh api. Mereka adalah orang-orang yang senang mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara zalim, bahkan tanpa merasa bersalah melakukannya. Kesepuluh, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan badannya penuh dengan penyakit kulit. Mereka adalah golongan orang yang durhaka kepada orang tua, enggan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua, bahkan sampai menyakiti hati orang tua. Kesebelas, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan buta hati dan matanya. Gigi mereka seperti tanduk sapi, bibirnya menjuntai sampai ke dada, lidahnya menjuntai sampai ke perut bahkan ke paha, dan juga dari perutnya keluar kotoran. Mereka adalah golongan orang yang gemar meminum khamar atau minuman keras tanpa memikirkan efeknya. Yang terakhir, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya terang seperti bulan malam purnama, dan mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cepat, secepat kilat yang menjambar. Mereka adalah orang-orang yang senang mengerjakan amal soleh dan berbuat kebaikan, menjauhi maksiat, menjaga sholat 5 waktu, serta mati dalam keadaan bertobat. Dari 12 macam golongan di atas, semuanya akan masuk dan mendapat balasan di neraka, kecuali golongan yang terakhir, yaitu golongan orang-orang yang wajahnya seterang cahaya bulan purnama. Golongan ini akan masuk dan mendapatkan balasan mereka menikmati kenikmatan surga. Semoga dengan apa yang telah kami sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua.